Halo, balik lagi dengan DMC di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Arif para pemirsa. Iya. Hari ini Dim padat. Ini luar biasa nih persiapan Bung Arif minggu Luar ini biasa luar kan? biasa. Gua agak kaget ini. Kaget gak? Banyak sekali berita yang Jadi sudah kita- disiapkan sama Bung Arif. Jadi nih. kita akan ngebut. Iya. Berarti Agendanya. langsung kita ke menu. Ini ada saat yang pertama ada catatan Arif tentang APBN Indonesia nih. Yoi. Iya. Perlu difoto gak Dim? Perlu difoto gak? Luar biasa. Draft ya. APBN 2023. Ya, terus kemudian ada terkait dengan tarif US ke China ya, yang Betul. kelanjutannya lah kurang lebih di zaman Biden gimana. Ya. Terus ada sedikit berita dari CB, ada dari BI, terus Oh, ada iya. Fed Suku bunga. Minutes yang kemarin lumayan menggerakkan pasar di Betul. akhir minggu ya. Oke. Terus kemudian ada berita-berita juga yang terkait lah ya, beberapa berita sama ya biasa next week-nya seperti apa. Sip. Gitu ya Bung Arif ya. Siap. Ting tung. Ting tung. Ya. Yang pertama saya serahkan ke Bung Arif nih yang Mari sudah kita siap. mulai. Terkait dengan draft APBN. Ada apa Mari nih kita mulai. Bung Arif nih draft APBN? Gua langsung bacain tabelnya aja. Ini gue kirim ke lu juga kan waktu itu kan. Masa sih? Iya. Oh. Nih, untuk draft APBN 2023. Oh, Ya, oke. rencananya pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,3 sampai 5,9, Ya. inflasi 2 sampai 4%, nilai tukar 14.300 14.800, suku bunga yield, nih yield berarti. Yield untuk obligasi 10 tahun ini yang mesti diperhatikan, itu Wow. rentangnya lebar. 7,34 sampai dengan 9,16. Luar biasa 7 nggak nyampe di bawah 7 ya. Enggak, 7,34 sampai 916. Ini lebar sekali. Iya, iya, iya. Harga minyak udahlah ya 80 80 sampai sampai 100. 100. Lifting 619 sampai 680. Nggak terlalu terkait Udah lah. lah, udah nggak terlalu Nggak terkait. terkait. Nah, ini yang mau gua Tapi highlight. menarik ya, harga minyaknya dia di bawah harga pasar sekarang. Yes, 80 sampai 100. Iya. Catatan berikutnya adalah lu tertarik gak, Dim? Apa nih? Apa nih? Apa? Yang pertama strateginya ada 5 yang di highlight sama beliau. Strategi Strategi negara, si pemerintah. APBN ini. Oke. Peningkatan kualitas SDM yang mencakup kesehatan, perlindungan sosial dan pendidikan. 2. Percepatan pembangunan infrastruktur. 3. Penguatan reformasi birokrasi. 4. Revitalisasi industri dan 5. Pengembangan ekonomi hijau. Ya, nggak ada yang baru sih kecuali yang ekonomi hijau aja ya terkait green environment itu kayaknya memang lagi digalakan sih saat-saat ini. Jadi galak dong. Iya, tadi yang menarik beberapa tadi yang Bung Arif bilang tadi ya asumsi-asumsi terkait dengan US rupiah, inflasi ya, terutama yield ya. Yield itu Iya, itu yang agak menarik sih. Agak kaget-kaget juga lihat. di atas 7,3 justru ya. Dan rentangnya lebar. Nah, berarti obligasi masih melemah menurut pemerintah. Betul. Jadi kalau kita lihat mungkin nanti kita pembahasan berikutnya lah. Ya, kita bahas nanti di sesi-sesi pas kita bahas obligasi Setelah ya. kita dengan padatnya schedule kita hari ini. Sedap. Oke, itu terkait dengan APBN ya. Kemudian di menu berikutnya ini terkait dengan tarif ya. Kalau misalnya teman-teman ingat di zamannya Trump itu kan dia itu senang banget menerapkan tarif alias kayak semacam pajak ya atau bea import ya untuk barang-barang China yang diimport oleh US ke dalam negerinya Perang US. ekonomi. Ya, jadi kayak semacam perang dagang lah antara US dan China. Nah, di zamannya Biden ini mungkin agak sedikit direlaksasi lah ya kurang lebih ya. Ya. Terutama juga terkait dengan kondisi ekonomi sekarang yang inflasinya tinggi, juga ya kondisi sekarang ini perang perang Rusia dan Ukraine. Yes. Ini yang juga menyebabkan mungkin Biden agak sedikit melunak terkait dengan stance tarif terhadap China ya. Betul. Gitu. Jadi katanya Biden mau discuss tarif ini ya dengan Menteri Keuangannya ya, Yellen ya. Yellen, dia bilang akan dimulai dengan beberapa items yang untuk direvisi. Jadi untuk mempermudah supply. Ya pastilah ya. Betul. Dalam kondisi normal ini harusnya berita bagus ya, karena ini intinya nanti akan mendorong harga lebih murah, juga mengurangi inflasi lah kurang lebih seperti itu. Ya, dan untuk memperbaiki hubungan yang selama ini. Betul. Ya kan? Betul betul. Rusianya udah begitu. Iya. Masa Gitu. kagak ada temen. Tambah temen dong. Jadi sebenarnya itu berita yang cukup positif ya. Harusnya ya. Terkait dari China dan US, walaupun masih ada kendala kayak semacam riak-riak kecil terkait dengan Laut Cina Selatan,
juga latihan perang di China. Luar biasa. China itu Lu suka dapat- latihan perang katanya. Di Amerika. Enggak di daerah-daerah Asia Pasifik situ gitu. Di daerahnya dia gitu, tapi intensitasnya cukup tinggi. Kemudian US juga sekarang sedang galak-galaknya merangkul negara-negara Asia kayak semacam mencari teman lah gitu, termasuk ASEAN, karena kan waktu itu beberapa minggu yang lalu kan ASEAN, pemimpin negara ASEAN diundang ke US, termasuk Jokowi kan waktu itu gitu. Nah itu sebagai salah satu sepertinya upaya Amerika untuk merangkul negara-negara Asia agar lebih dekat ke US gitu. Nah mudah-mudahan itu memberikan angin segar ya. Kemudian ada berita lagi dari ECB ya, Bung Arif. ECB Bank Sentral Eropa. Yes. Komennya gue cuma baca doang, nonton doang pas lagi di Bloomberg. Itu likely to end negative rates. Ya, Jadi rate-nya udah mulai, ya berarti udah rate hike lah yang ngomonginnya ya. betul, Ngomongin rate hike. Dan benchmark rate-nya yang selama ini di bawah 0%, ini sekarang dia sudah mau nggak negatif lagi lah ya jadinya. naik lah interest rate-nya. Ya. Dan akan segera mengakhiri asset purchase programs. Ya, itu kalau Yang beli-beli bonds itu kan? ya kalau program stimulus untuk mendorong perekonomian itu biasanya mereka kan membeli barang surat-surat berharga ya, Iya. gitu. Nah sekarang mereka sudah menghentikan, which is itu US Fed itu sudah melakukan, Udah mengakhiri malahan Dim. ya sudah melakukan itu di awal tahun ini. Nah tapering. sekarang ECB juga sudah mulai melakukan mengingat inflasi global yang cukup tinggi. Yes. Gitu. Jadi intinya itu terkait dengan inflasi tinggi sehingga menyebabkan ECB mengambil stance seperti ini. Gitu. Besoknya ternyata Ya, langsung ada pengumuman suku bunga dari Indonesia. iya, ini yang kita tunggu-tunggu, BI rate, which is tebakan kita sebenarnya benar ya. Gue takut kualat kita kayak gini. Stay. Iya. Suku bunganya nggak berubah di ya, 3,5% ya. 3,5%. Tapi yang menarik adalah Nah, silakan Bung Dimas. GWM-nya ya. Iya. GWM itu reserve requirement. Ya, apa Ya pokoknya itulah. Jadi kebalik-balik ya. required reserve required. Iya. Reserve required GWM pokoknya. Intinya adalah saldo yang harus ditahan oleh bank. Itu lo nyetor ya Dim? Iya, ditahan lah istilahnya. Jadi uang lo kasih ke BI gitu Jadi ya. setiap bank itu punya saldo giro di Bank Indonesia. Harus ada balance di situ. Harus ada balance di situ. Nah, jumlahnya berapa itu ditentukan oleh Bank Indonesia tergantung dengan kondisi ekonomi. Nah, itu sebagai salah satu instrumen moneter dari Bank Indonesia. Untuk Bank Sentral. untuk menyerap likuiditas juga itu. Untuk menyerap ataupun disburse atau memperbanyak likuiditas tergantung kondisi ekonomi. Ya, bisa dilonggarkan, bisa diketatkan. Kalau dalam kondisi inflasi rendah, pertumbuhan rendah, itu biasanya mereka melonggarkan alias menurunkan rasionya. Nah, tapi terkait dengan inflasi yang cukup tinggi di beberapa negara, kemudian Indonesia yang juga sudah mulai merangkak naik, akhirnya BI mengambil langkah tidak menaikkan suku bunga, tetapi menaikkan GWM-nya cukup agresif. Nah, berarti itu kan ada indikasi untuk mereka menaikkan suku bunga. Ya, ini adalah ibaratnya gini, Langkah awal. ya, seperti yang kita bilang sebelumnya, sepertinya Bank Indonesia akan sangat reluctan untuk menaikkan suku bunga sekarang. Itu kayak komentar lu minggu lalu kayak. Iya. Luar biasa. Iya, jadi agak reluctan ya untuk menaikkan suku bunga karena dia masih mendorong pertumbuhan. Yes. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menekan likuiditas, menekan inflasi tanpa menaikkan suku bunga. Ini gue bacain WA kita di hari itu, Dim. Kita WA hari itu kan, Dim kan ya. Iya, pokoknya terkait dengan Bung Ari waktu itu sempat forward bahwa BI juga prediksi bahwa Fed rate itu tahun ini akan naik sekitar menurut prediksi Bank 250 Indonesia lagi. adalah 250 basis point. Betul, nih. Gitu. Nih, Jadi gue bacain nih WA gue sama lu nih, Dim. Kan gue pertama itu kan gue kasih tahu Indonesia rate tetap gitu kan. Terus lu bilang sah gitu. Artinya apa tuh? Nah, abis itu nih gue bacain nih karena gue rada lupa waktu itu pergerakan marketnya. Jadi waktu pas abis cerita reverse repo ini diumumin, itu US dollar rupiahnya naik dikit. iya, Sekitar 5 sampai 10 10 bips lah gitu.
bondsnya waktu pas habis diumumin ini nggak terlalu banyak gerak. Betul. Ya, stay aja. Terus lu bilang lagi, so far forecast kita bener. Iya. Lu bilang gitu kan, ya kan. Nah, akhirnya along the way menjelang penutupan hari itu harga bondsnya sudah mulai turun dan spotnya naik. Gitu ya. Nah, itu kayaknya nggak terlepas dari adanya yang tadi karena berita si GWM ini baru datang setelah Ya. pengumuman si suku bunganya. Betul. Secara keseluruhan sebenarnya US rupiah nggak terlalu banyak berubah. Yield obligasi yang memang agak menguat, tapi sebenarnya yang menarik nih Bung Arif ini ya. Ini menurut personal view gue doang ya. Kalau misalnya GWM dinaikkan, berarti bank akan lebih sedikit likuiditasnya ya. Yes. Pasti yang diutamakan adalah pinjaman. Yes. Nah, berarti ini my personal view ya. Ya. Berarti demand untuk obligasi nanti ketika mereka sudah menaikkan GWM akan berkurang nih dari bank-bank. Yes. Karena kan ibaratnya dia udah Karena rasio duit yang harus disimpan lebih banyak. Betul. Dia akan lebih mengutamakan pinjaman. Nah, tapi untuk berarti ekses kelebihan likuiditas untuk udah harus lebih efisien sih. iya untuk Jadi tadinya uangnya agak banyak buat bisa beli bonds, ya. jadi berkurang gara-gara Betul. mesti disetor ke BI. Betul. Nah, itu yang gua agak worried sih. Berarti nanti mungkin ini kan dia naik agresif itu sekitar bulan Juli sampai September ya. Itu mereka udah menaikkan Juni jadi 6, Juli jadi 7,5%, ya. September jadi 9%. Ya, betul. Jadi Juli sampai September itu naiknya Steep juga ya? lumayan tajam. Dari 5 loh sekarang. Betul. 4% naik. Ya. Nah, Sampai itu. ke September. Nah, ini gua sih makanya nih gua mungkin kalau Apa melihat stance hal lo apa seperti nih? ini, Lu kok udah mulai psyche ini kayaknya udah mesti diperhatikan. kalau omongan lo. gue melihat hal seperti ini, berarti nanti ke depannya ya berarti demand akan obligasi akan berkurang. Terus ditambah lagi tadi gue dengar dengan asumsi APBN tadi tuh yield obligasi 10 Ya. tahun 7,3 paling rendah. Betul. Gitu. Jadi kita langsung komen aja. Kalau untuk di obligasi ya, jadi untuk longer term ya para pemirsa mungkin udah bisa lihat US lah ya. US itu udah very much will naikin at least 15 basis point di setiap meeting, at least for the couple of meeting. Ya. Nah, itu udah pasti ya seperti basic lah kalau untuk bonds gitu. Teman dan musuh utamanya itu adalah inflasi dan interest rate. Ya. Nah, nextnya berarti kita bahas langsung aja terkait dengan Fed's minutes ya. Gue Nah, ini mau baca dulu catatan gue. udah semua. Rusia naikin suku bunga, Oh ya. Korea turunin suku bunga. Nah, tuh. Next, Fed meeting. Korea rate hikes. Iya, sorry. Rusia Rusia rate rate cuts. cuts. Kebalik gue. Korea Rusia rate rate cuts, Korea rate hikes. Tulisan sendiri nggak bisa dibaca. Karena gue serapi-rapih mungkin nih. Kenapa gue salah baca? Ya, Korea rate hike sih expected lah ya karena inflasi. Rusia rate cuts itu juga terkait dengan invasi mereka perang. Dan rubel menguat gila-gilaan. Ya, rubel. Mereka punya bumper lah untuk menekan penguatan rubel lebih jauh. Nah, ini terkait mungkin sebelum Fed minutes dan kita mumpung lagi ngomongin Rusia, ini memang yang menarik adalah perkembangan sanksi Eropa dan negara US terkait Rusia. Ini terkait dengan embargo minyak ya, walaupun sudah diembargo, tapi di satu sisi banyak minyak Rusia sekarang ekspor ke negara-negara Asia. Oh. Termasuk China, India, bahkan Oke. mungkin ya nggak ada datanya, nggak ada beritanya sih, tapi bisa jadi Indonesia juga ngambil lah. Di waktu itu lo sempat cerita yang si Eropa akhirnya. Itu ternyata plan ya untuk beberapa, jadi nanti di beberapa tahun ke depan mereka akan phase out tuh Listrik. ketergantungan komoditas terhadap Rusia. Yes. Kang Elon berangkat dong ke Eropa ya kan. Betul, tapi ya untuk sekarang ini justru mereka masih sangat tergantung dan bahkan beberapa negara itu sudah memperbolehkan. Ini udah kita bahas sih sebelumnya. Beberapa negara itu memperbolehkan negara-negara di Eropa itu mengimpor dari Rusia. Satu lagi sebelum kita masuk ke Fed tentang Rusia, kayaknya dia udah mulai ada pembayaran obligasi lagi. Ya. Nah, ini yang mungkin akan jadi kesusahan lagi nih buat si Rusia karena dia punyanya rubel kan. Betul.
Di satu sisi ini memang masih kompleks ya, belum ada perkembangan berarti. Putin juga masih insist ya, masih menyerang beberapa negara yang berbatasan dengan Rusia. Terus kemudian dia juga dia willing untuk mengekspor atau memberikan ekspor terkait dengan pangan, bahan-bahan makan itu dari Ukraine ke negara-negara lain terkait dengan kekurangan pangan asal sanksi-sanksi terhadap Rusia dicabut. Jadi intinya nggak ada Psyche banget nih ya. iya nggak ada kesepakatan lah intinya masih belum. Lo nggak kasih gue ini, gue nggak kasih lo itu. Iya betul. Nah itu ya jadi satu sisi mereka masih panjang belum ada titik temu ya. Nah terkait dengan Fed minutes nih Bung Arif ini yang menggerakkan pasar ya. Silakan Bung Dimas. Baru gue mau jawab silakan Bung Arif dia dulu. Intinya sih kalau misalnya gue lihat ada dua ya. Pertama sih Fed Minutes ini masih akan agresif untuk mengkonten mengkonten inflasi dengan menaikkan suku bunga. Itu yang pertama. Yang kedua di satu sisi mereka menenangkan pasar ya bahwa sepertinya resesi harusnya tidak akan terjadi. Betul. Gitu ya Bung Arif ya. Betul. Jadi kalau lihat di screenshot yang gue kirim ke lu tiap malam itu, komennya kan pendek-pendek tuh, agak gampang untuk di digest. Jadi satu, kekhawatiran akan resesi itu sudah berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang gue perhatiin menjadi katalis. Katalis itu faktor kan ya? Ya, menjadi katalis, menjadi faktor di mana obligasi menguat banyak termasuk di Indonesia. Itu apa? Kalau kita ingat di kita punya podcast minggu lalu sempat ada yang 50 dan 75 basis point kenaikan. Kita udah ada cerita bahwa sudah ada omongan nggak akan lah sampai ke 75 basis points, dan ini mendapat komennya tuh broadly supported gitu. Broadly supported by all other members di the Fed gitu. Artinya di sini komennya adalah kenaikan suku bunga at least untuk beberapa, jadi dia nggak bilang semua. Beberapa meeting ke depan kenaikan suku bunga itu hanya masing-masing 50 basis point. Ini yang very much buat gue ini yang very much menenangkan market dan ngedrive akhirnya obligasi jadi menguat. Obligasi dan juga saham Wall Street itu naik ya. Saham Wall Street naik Dim. Ya GCI juga anyway. Dan waktu itu kan kita masih libur nih hari Kamis ya. Jumatnya itu IHSG juga menguat, rupiah juga yang tadinya di atas 14.600 turun di bawah, langsung di bawah 14, turun di bawah 14.600. Nah, itu makanya jadi jadi ada satu komen yang gue sempat lihat bahwa market friendly comment gitu tentang si The Fed. Betul. Jadi sahamnya naik, lalu juga kita lihat terasa juga di kita punya indeks harga saham gabungan. Waktu itu kita pas lagi bicara itu udah tembus berapa sih sekarang? 7.000 udah tembus 7.000 lagi kan? 7.000. Awal minggu itu di 6.900-an dikit. Akhir-akhirnya end-up-nya sekarang di penutupan tuh di 7.026. Ya. Itu secara mingguan naik 2,07%. Jadi kalau misalnya kita lihat pergerakan minggu kemarin itu pretty much in line dengan forecast kita. Bukannya ini ya, mumpung lagi bener aja ya. Karena kan kita bilang memang berapa kali kita salah. Kita sih bilangnya gini, kita bilang akan stable range trading sampai dengan Fed minute. Nanti kita lihat Fed minutes-nya seperti apa. Bisa jadi kalau misalnya dia berita buruk ya pasti turun. Berita baik mereka naik. Kecenderungannya kemarin itu sebelum Fed minutes itu semuanya stabil. On the sideline. Iya. Malah ada kecenderungan, gue ngeliatinnya obligasi kebanyakan. Gue lihat obligasinya malah kecenderungannya waktu itu banyak yieldnya jadi naik dikit gitu. Ya. Jadi nungguin gitu ya. Melemah. Jadi mereka kayaknya nggak mau pegang macem-macem betul. Obligasinya sampai dengan si Fed-nya ini akhirnya ngeluarin statement-statement. Ya, Fed minutes-nya kita anggap sebagai berita yang cukup positif, menenangkan lah ya. Sehingga kalau misalnya kita lihat tadi IHSG naik menyentuh 7.000 lagi, naik 2,07%. Rupiah sudah di bawah 14.600. Penutupan di sekitar 14.550 lah kurang lebih ya. Kemudian Dow Jones itu naik sekitar 5,79% mingguan. Gitu. Obligasi kita waktu pas lagi ngobrol minggu lalu itu di sekitar 7,2-an. 7,22-an, 7,23-an. Waktu itu kita ngelihat
range trading kita bilang Ya, ya. 7,2, 7,1 sampai 7,3. Ya, betul. Ya kan? Ternyata emang benar 7,1 kenanya. Dihajar lagi kemarin sebelum penutupan. Jadi Iya. 7,083 sekarang. Betul. Ya miss dikit lah ya. Ya, oke lah. Betul. Gitu. Masih dalam ini kewajaran. Oke, Nah. another facts gue mau highlight. Satu, tadi kita udah bilangin bahwa kemungkinan resesi mereka pikir akan, itu kan sesuai dengan, bukan sesuai sih. Kita sempat baca kemarin kan tentang GDP kan. Jadi GDP US, jadi harusnya yang udah nggak turun terus, jadi udah agak kena ada perbaikan di GDP-nya US. Yang berikutnya lagi itu adalah resesinya sudah mulai berkurang kekhawatirannya, dan fokus sekarang mereka on inflation. Iya. Ya. Itu minusnya highlights ya. Yes. Yang overall cukup positif, menenangkan pasar. Nah, berarti kita langsung ke next week nih, Bung Arif. Ya. Next week itu sebenarnya data-datanya nggak ya terkait dengan inflasi ada di Jerman, data Jerman dan euro inflasi. Dari China ada PMI. Nah, terus kemudian dari US ini ada consumer confidence, terus juga ada US PMI, terus yang terakhir di akhir minggu itu udah unemployment rate. Unemployment rate ini cukup penting juga ya, karena memang itu kan akan mempengaruhi kebijakan Fed juga. Nah, yang paling penting juga di Indonesia itu ada inflasi, data inflasi tanggal 2 ya. Nah, ini data-data minggu depan. Kemudian kira-kira marketnya gimana nih Bung Arif? Kalau dari lihat berita-berita sepertinya nggak ada yang cukup lumayan bisa menggerakkan seperti kayak Fed Minutes Memang semalam, betul. minggu lalu. Ini drive on euphoria. Ya, Ya betul, kan? betul. Ini driven by euphoria. Jadi kalau dari obligasi level of confidence gua bahwa dia bisa menembus 7%, itu mungkin ada peluang ke sana. Walaupun gua nggak ngerasa itu bisa terjadi dengan 1-2 hari di awal minggu. Tapi kemungkinan mereka bisa masuk ke bawah 7 masih ada kemungkinan. Karena kalau kita lihat risk on-nya di sahamnya US itu lumayan tinggi. Jadi kemungkinan dan satu lagi kemarin itu gue lihat di US-nya itu yang jangka pendek obligasinya udah rally lumayan banyak. Jadi kemungkinan range mungkin sekitar 6,9 kali ya. Mungkin di 6,9 sampai dengan 7,1 7,2. Ya. Oke. Kalau dari IHSG sepertinya so far akan testing lagi level 7.000 walaupun terakhir ditembus IHSG ini? Testing level 7.000, apakah tetap bisa berada di atas 7.000 Pivot atau level nih, Bim, kan? ya atau dia masih susah. Overall sih kayaknya sentimennya masih sama ya, range trading. Marketnya akan selektif bargain hunting. Ya jadi mungkin akan ngetes lagi 7.100-an ya, 7.100-an. Overall 7.000 itu lagi dites, tapi kemungkinan antara 7.000 sampai dengan 7.100-an lah ya range-nya. Sampai 7.200 lah ya atasnya ya. Rupiah juga akan mengetes lagi 14.500 di bawah. Ngeri nih. Tapi yang agak mengkhawatirkan adalah di akhir minggu tuh gue baca berita negara-negara G7 itu juga akan mempunyai plan untuk menghentikan pemakaian batu bara pada tahun 2035 kalau nggak salah deh. Pokoknya ya dia kan udah mau beralih ke renewable energy. Ini cerita green itulah ya. Iya, betul. Saat ini batu bara masih menjadi komoditas utama lah ya, tanda kutip ya, selain minyak. Pendorong power. Listrik di rumah kita. Betul. Terbukti bahwa ketika China waktu itu butuh coal, itu larinya ke Indonesia juga gitu. Sampai mereka mengalami kesulitan. Ini komoditas ini berarti masih menjadi penopang untuk saat ini ya. Jadi teman-teman minggu depan ini bisa lah bargain hunting untuk sektor komoditas atau buy on weakness sektor teknologi, karena kayak misalnya Goto itu kan udah naik nih lumayan. Betul. Gitu kan. Alibaba. Ya, terus kalau misalnya sekarang harganya mungkin udah naiknya cukup tajam, komoditas juga naiknya cukup beberapa naik tajam. Nyebut melulu sih. Nyebut melulu ya, sukses berat. Iya, lumayan lah. Targetnya dapat nggak yang lo mau beli lagi kemarin? Belum dapat. Naik terus berarti setelah itu. Jadinya gue alihkan ke komoditas. Oh, luar biasa. Gitu. Tapi ya kalau teman-teman lihat ada harga yang turun di teknologi maupun komoditas, itu menarik sih, buy on weakness. Jadi apa lo sektor favorit lo sekarang? Komoditas dan? Masih sama, komoditas sama teknologi. Tapi teknologi karena udah naik, ya berarti buy on weakness lah. Oke.
inline sama yang tadi Dimas bilang terkait dengan pergerakan apa tadi lu bilang komoditas. Karena komoditas ini lihatnya sekarang bukan lagi yang energi, Dim. Pangan juga. Ya. Ya, jadi itu yang kemarin gue perhatiin harganya stay di atas aja gitu. Nah, jadi kemungkinan kalau memang ada saham-saham yang bergerak di bidang komoditas-komoditas pangan, ada nggak, Dim? Pangan kayaknya pangan ayam gitu ya, pangan ayam kayak Java gitu atau Indofood. Malaysia ya? Gue lupa negara mana kemarin yang nyetop ayam ekspor. Lupa gue yang mana. Oh gitu ya. Ya itulah teman-teman, kurang lebih seperti itu Ya. untuk minggu depan. Kira-kira gitu ya Bung Arif ya, nggak ada tambah lagi kan? Belum ada tambahan lagi. Oke, Jadi kalau gitu, kita minggu depan kalau siap-siap gue screenshot lagi untuk berita-berita berikutnya. Ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan biasa di komen ya. Jangan lupa kalau mau komen boleh di YouTube ini, boleh juga Instagram. di Instagram kita baskom_pod. Ya. baskom_pod. Ya. Belum nambah-nambah yang itu.